billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwarrahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barakah ini mengawali acara ini dengan sepenuh hati memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan untuk kita semuanya hati yang lapang, bening, hati yang bersih, serta tulus dan ikhlas. Agar dengan semuanya ini bersama-sama sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah kita diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah menganugerahi untuk kita nikmat sehat walafiat, sehingga insya Allah kita pun masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Walaupun boleh jadi ada di antara kita yang pada saat ini sedang mendapatkan ujian dikarenakan sakit, baik yang sakit yang sederhana ataupun boleh jadi ada yang sakit yang berat dirasakan, ataupun ujian-ujian kehidupan lainnya. Namun sesungguhnya sejatinya Bapak dan Ibu tidak sebanding atas apa yang kita dapati pada saat ini dengan nikmat yang telah Allah anugerahkan untuk kita selama ini. Dan betapa sesungguhnya dengan berbekal nikmat iman dan Islam kita menyadari bahwa
di balik ujian sakit yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah merupakan ekspresi kasih sayang Allah luar biasa, dikarenakan Allah menginginkan agar kita senantiasa memohon, meminta pertolongan kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah. Dan sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam setiap ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya, betapa kita mendapati bahwa kemudian boleh jadi selama ini kita jauh dari Allah, maka ketika mendapati ujian sakit seperti itu, kita pun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwa betapa sesungguhnya tidak hanya ujian sakit ataupun ujian kehidupan yang kita rasakan berat menghadapinya. Sejatinya bahwa di dalam kehidupan ini Allah hadirkan ujian bagi kita semuanya. Ujian adalah merupakan sebuah keniscayaan yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, di mana Allah ingin melihat bagaimana cara penyikapan terbaik yang bisa kita berikan atas setiap ujian yang Allah berikan untuk kita. Semoga kita menjadi bagian dari hamba Allah yang sabar dan ikhlas menghadapi ujian yang Allah berikan untuk kita semuanya, dan kita pun diberikan keistiqomahan untuk dapat menghadirkan cara penyikapan terbaik yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pula dengan ujian-ujian Allah berikan kepada kita semuanya untuk menjadi bagian dari cara kita membuktikan kebenaran atas apa yang telah Allah sampaikan kepada kita semuanya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya bersama satu kesulitan itu Allah hadirkan begitu banyak kemudahan bagi kita. Dan kita dapati betapa Allah mengulang pernyataan ini di dalam surah yang sama. Inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya bersama satu kesulitan itu Allah hadirkan begitu banyak kemudahan di dalam kehidupan ini. Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada penurunan sampai dengan kita menuju lembah, melainkan setelah kita berada di lembah itu yang ada hanyalah tinggallah pendakian kembali. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkahi dan meridhoi kita semuanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada setiap pagi pula kita berupaya untuk saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan, untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Itulah nikmat iman dan Islam. Dan sejatinya keberadaan kita yang telah beratus-ratus hari berada dalam forum yang sama seperti ini. Dan kemudian kita meluangkan waktu tidak sedikit sesungguhnya, berjam-jam kita setiap pagi berada di dalam forum ini. Maka sesungguhnya keberadaan kita dan keistiqomahan kita di dalam melaksanakan kegiatan ngaji bareng online ini, bersama kita menelusuri setiap huruf kata dan ayat yang termaktub dan terdapat di dalam mushaf Al-Quran yang sangat kita muliakan dan kita cintai, dikarenakan Allah memberikan keistiqomahan itu untuk kita semuanya. Maka tentunya dalam rasa syukur atas keistiqomahan yang Allah berikan kepada kita semuanya, kita pun tetap memohon kepada Allah agar dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, di dalam kita membaca ataupun melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran ini, semoga tidak saja Allah berikan kemudahan dan kebahagiaan bagi kita di dalam melaksanakannya, namun semoga pula Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk dapat menelusuri, memahami, serta menyikapi, kemudian meresapkan setiap pesan dan makna yang terkandung, yang terdapat di balik setiap huruf kata dan ayat yang kita baca setiap pagi ini. Semoga atas kesan mendalam yang Allah berikan bagi kita semuanya, semoga semuanya ini menjadi bagian dari hikmah, dari hidayah dan inayah yang Allah berikan bagi kita semuanya. Dan semoga kita dapat menjadikannya sebagai petunjuk, sebagai lentera penerang jalan bagi kita semuanya, di dalam kita menelusuri perjalanan kehidupan yang boleh jadi sesungguhnya ini adalah merupakan etapa terakhir dari perjalanan kehidupan kita ini, sebelum nanti tiba waktunya satu persatu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui kapan sesungguhnya batas waktu itu untuk setiap diri kita semuanya. Namun kita berharap dan berdoa kepada Allah agar ketika tiba waktu yang telah Allah janjikan untuk setiap diri kita semuanya, semoga kita dikembalikan kepada Allah dalam keadaan terbaik, dengan cara terbaik, melakukan amal terbaik pula di dalam kehidupan ini. Kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita, dan kita pun sukacita, gembira kembali kepada Allah, sebagaimana Allah menyampaikannya pada 4 ayat terakhir di dalam surah Al-Fajr itu,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Semoga di dalam kita kembali kepada Allah, diawali dengan Allah memberikan anugerah untuk setiap diri kita semuanya, menjadi bagian dari jiwa-jiwa yang tenang, agar kita dimasukkan di dalam kelompok hamba Allah, dan atas rahmat Allah dimasukkannya kita di dalam surganya. Dan semoga Bapak dan Ibu kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho, dan Allah pun ridho untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kebersamaan pula kita setiap pagi di dalam forum ini, di dalam kita mengawali acara ngaji bareng online ini, kita pun memohon kepada Allah agar di dalam setiap tarikan nafas kita ke depan dan dalam setiap langkah kehidupan yang kita jalani, Allah hadirkan kadar cinta yang terus bertambah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan dengan berbekalkan cinta itulah, insya Allah baru kita seksama di dalam menyikapi, di dalam mempelajari dan melaksanakan keteladanan yang telah diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah ringankan pula jemari ini untuk senantiasa menuliskan dan mengajak untuk menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Dan begitu pun lisan ini, dalam kesendirian ataupun di dalam kebersamaan, Allah ringankan di dalam kita menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Maka di dalam kita menelusuri jejak-jejak penuh cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap pagi pula Bapak dan Ibu kita berupaya memperhatikan, menelaah, dan memohon kepada Allah agar pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah dapat kita laksanakan sebaik-baiknya di dalam kehidupan ini. Maka pada pagi hari ini Bapak dan Ibu mengawali penelusuran mengenai jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin sekali membacakan untuk kita semuanya sebuah surah yang sangat syarat pesan dan makna yang terkandung di dalamnya pada surah ke-31, pada surah Luqman. Di mana di dalam surah ini diawali dengan ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberikan pembelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepadamu manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul Azim. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa mengakar dari ayat-ayat yang telah kita baca pada pagi hari ini, kita bisa mendapati bahwa bagaimana dalam perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya tali silaturahim, dan terutama di dalam membangun tali silaturahim dengan ayah dan ibu kita semuanya. Dan bahkan kita bisa mendapati bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kita dapati di dalam ayat yang kita baca pada surah Luqman tadi, walaupun mereka berbeda agama, namun agama kita Allah memerintahkan dan Rasulullah pun menyampaikan
untuk tetap kita bisa bergaul dengan baik dengan mereka dan menyampaikan dengan perkataan-perkataan yang baik pula. Maka pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa dikisahkan kepada kita oleh Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, ibuku datang kepadaku ketika ia masih musyrik di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibuku datang kepadaku meminta sesuatu, apakah aku akan menyambung hubungan dengan ibuku? Maka kemudian Rasulullah pun berkata, ya sambunglah hubungan dengan ibumu. Dan begitu pun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati pula bahwa tidak hanya dengan orang tua, namun Rasulullah pun menganjurkan bahwa bagaimana sepatutnya kita bergaul dengan orang-orang meskipun kita berbeda agama dengan mereka. Bahwa Islam sangat menjunjung tinggi ajaran tentang toleran dan kemanusiaan, di mana ia berwasiat untuk menyambung silaturahim walaupun dengan kerabatnya yang non-muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan bersabda, sesungguhnya Bani Fulan bukan penolongku, karena penolongku hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang mukmin yang saleh. Akan tetapi mereka adalah kerabat dan aku akan menjalin hubungan baik dengan mereka. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kualifikasi hadis ini muttafaqun alaih. Bahwa betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjalin hubungan dengan sanak dan kerabatnya, walaupun mereka belum menerima Islam sebagai agama mereka. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa ketika Allah menyampaikan, sebagaimana kita dapati dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat ke-214, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, maka bahwa kita bisa mendapati bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyampaikan pesan-pesan dakwahnya kepada seluruh keluarganya. Sebagaimana kita dapati bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil suku Quraisy, lalu setelah mereka berkumpul, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara secara umum dan khusus dan berkata, wahai Bani Abdus Syam, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari neraka. Karena sesungguhnya aku tidak bisa menjamin kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kalian mempunyai kekerabatan denganku, maka aku akan menyambungnya dengan baik. Betapa kita bisa mendapati di dalam hadis ini bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan kebaikan kepada seluruh kaumnya, dan bahwa betapa Rasulullah memberikan penghormatan yang luar biasa kepada setiap kaum itu dengan menyebutkan secara khusus nama masing-masing kelompok kaumnya. Dan Rasulullah menegaskan, walaupun mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Rasulullah tetap menyambung tali silaturahim dengan baik terhadap mereka semuanya. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi kalian mempunyai hubungan kerabat denganku yang akan aku tetap jalin hubungan tersebut dengan baik. Maka termasuk mutiara balaghah dalam gramatika bahasa Arab, di mana beliau mengumpamakan hubungan kekerabatan tersebut dengan tanah yang berembun karena disambung dan membuahkan kecintaan dan kejernihan, dan kering karena diputus sehingga menimbulkan dan menumbuhkan kebencian dan kejauhan. Seorang muslim sejati akrab dan diakrabi, disenangi oleh semua orang karena mereka melihat ia mempunyai akhlak yang mulia yang tampak nyata dan jelas walaupun terhadap mereka yang tidak memiliki keimanan yang sama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa
Betapa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh dan keteladanan yang luar biasa bergaul baik tidak hanya terhadap orang tua, namun orang tua yang tidak seiman pun tetap diminta untuk kita bergaul baik dengan mereka, dan begitu pun kepada orang-orang yang berada di seputar kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah terus memberikan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk dapat menelusuri dan memahami serta mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana keteladanan yang telah diwariskan untuk kita semuanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita mendapati bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan posisi ayah dan ibu kita pada posisi yang sangat terhormat dan luar biasa, dan disambungkan dan dilanjutkan dengan perintah melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Sebagaimana kita dapati bahwa Rasulullah menyampaikan ridha Allah terdapat dan tergantung pada keridhaan kedua orang tua. Maka di setiap pagi pula di dalam forum ini kita bersama-sama berkhidmat memohon keridhaan Allah, untuk bersama-sama kita melanjutkan tali silaturahim dengan ayah dan ibu kita, walaupun boleh jadi sebagian besar dari ayah dan ibu kita telah meninggalkan kita, mereka telah kembali kepada Allah. Betapa Rasulullah mengajarkan kepada kita, walaupun mereka telah kembali kepada Allah, bagi seorang anak tidak akan pernah terputus kesempatan berbuat baik kepada mereka sampai dengan akhir kehidupan ini. Maka kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, sama-sama kita menghantarkan doa. Dan bukan hanya untuk ayah dan ibu kita semata, namun kepada seluruh ayah dan ibu sahabat-sahabat kita yang berada di dalam forum ini. Kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, semoga Allah terima seluruh amalnya dan Allah lipat gandakan ganjaran bagi mereka. Dan semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahannya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dan semoga Allah lapangkan alam kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka. Dan semoga hanya taman-taman surga yang Allah hadirkan untuk menjadi taman kebahagiaan tiada tara sampai nanti ayah dan ibu kita dibangkitkan Allah di jannah terbaiknya. Dan begitu pun kepada ayah dan ibu kita yang dalam usia senjanya, boleh jadi mereka tidak segagah atau tidak secantik dulu lagi, tidak seleluasa dulu mereka di dalam melaksanakan aktivitas dalam kesehariannya. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima, untuk mereka terus dan senantiasa dapat melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tiba waktunya nanti. Semoga Allah kembalikan pula dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa sayang dan cintanya kita kepada anak-anak kita, kepada putra dan putri serta zuriat kita semuanya. Namun boleh jadi Bapak dan Ibu sangat terbatas kemampuan kita di dalam mengekspresikan cinta kasih karena Allah kepada mereka. Dan bahwa betapa Allah telah menghadirkan niatan tulus pada setiap orang tua. Tiada lain memohon kepada Allah agar Allah berikan yang terbaik untuk putra dan putrinya. Namun dengan keterbatasan dari apa yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu, Allah memberikan kesempatan bagi kita melalui media doa. Karena hanya Allah yang maha memberi petunjuk, karena hanya Allah yang maha menolong. Dan semoga putra dan putri kita semuanya menjadi insan-insan yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dalam iman dan Islamnya, dan senantiasa menebar kebaikan di dalam kehidupannya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim
warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwa sesama orang beriman kita adalah bersaudara. Maka bersama-sama kita memohon kepada Allah agar di dalam perjalanan kehidupan kita Allah hadirkan semangat untuk terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas tali silaturahim antara kita semuanya. Dan termasuk pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, kita gunakan pula media saling doa-mendoakan antara satu dengan yang lainnya sebagai bagian dan upaya kita mencintai saudara-saudara kita semuanya. Pada pagi hari ini sama-sama kita menghantarkan doa memohon kepada Allah agar kepada saudara-saudara kita yang tengah mendapatkan ujian baik dikarenakan sakit ataupun ujian kehidupan lainnya. Semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islamnya. Allah angkat sakitnya, Allah ringankan bebannya. Dan semoga dalam sakit ataupun ujian yang dihadapinya penuh keikhlasan dan kesabaran. Semoga Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan kesalahannya. Dan semoga Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu, khususnya untuk Ibu Cut Noni yang sedang sakit, dan juga kepada saudara kita Adinda Dedi Junaidi pasca operasinya. Semoga segera Allah sehatkan. Dan begitu pun pada guru kita, senior kita, Bapak Ahmad Syarif Puradimanja yang tengah dalam keadaan sakit. Semoga Allah berikan kesabaran, kekuatan di dalam menghadapi sakitnya. Dan semoga Allah sehat dan sembuhkan. Dan begitu pun kepada Pak Ismail Anwar dalam pemulihannya, semoga segera Allah sehatkan. Dan begitu pun kepada Ibu Sri Bebasari yang kemarin saya mendapatkan info bahwa beliau harus diopname kembali. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu, semoga Ibu Sri Bebasari segera Allah sehatkan dan Allah sembuhkan kembali. Dan begitu pun untuk Ibu Yeli binti Yahya, semoga Allah sehatkan dan sembuhkan dari sakitnya. Kepada Bapak dan Ibu, para peserta ngaji bangun online dan sahabat dan kerabat kita semuanya yang dalam keadaan sakit pun sama-sama kita mendoakannya. Semoga Allah angkat sakitnya dan Allah ringankan bebannya. Dan semoga Allah hadirkan kesabaran dan keikhlasan menghadapi ujian yang Allah berikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, sama-sama kita mempraktekkan la in syakartum la azidannakum. Allah menyampaikan bahwa apabila kita bersyukur maka Allah akan menjanjikan, Allah akan menambah nikmat itu. Sama-sama kita mengucapkan selamat dan alhamdulillah mensyukuri nikmat umur yang Allah berikan kepada saudara kita Bapak Raden Gunawan, yang pada hari ini Allah beri anugerah 65 tahun beliau menjalani kehidupan ini. Semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima, dan semoga di dalam umur yang Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islamnya, dan semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun kepada Bapak dan Ibu lainnya yang walaupun tidak disebutkan secara khusus, tidak diinformasikan, semoga Allah berikan keberkahan umur untuk kita semuanya. Dan tentunya di dalam kita mengingat setiap hari ulang tahun seperti ini, sama-sama kita mendoakan ayah dan ibu kita yang telah melahirkan dan membesarkan, mendidik, dan senantiasa mengingatkan kita semuanya. Semoga setiap kebaikan yang kita dapat dalam kehidupan ini, Allah anugerahkan juga kepada ayah dan ibu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bacaan ayat suci Al-Quran. Kita masih berada pada surah ke-18, pada surah Al-Kahfi, di mana insya Allah kita akan membaca diawali dengan ayat ke-32 sampai dengan ayat ke-36. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan tidak hanya di dalam melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, namun semoga pula Allah berikan kemudahan bagi kita untuk dapat menyelami setiap pesan dan makna yang terkandung di dalamnya. Dan untuk seluruh harapan kita dan doa yang telah kita hantarkan dalam forum ini, semoga Allah ijabahkan, semoga Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita sepenuh hati membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا وفجرنا خلالهما نهرا. وفجرنا خلالهما نهرا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره
وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا 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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي 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 ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ولئن رددت إلى ربي
ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.